Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kiranya Tuhan beserta dengan Anda, baik di perjalanan maupun di rumah atau yang sudah di tempat kerja. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai. Dan anak-anak yang mungkin berjalan menuju ke sekolah, belajarlah dengan baik dan buktikanlah bahwa Anda adalah anak-anak dari keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan membahas Alkitab kita lagi dalam program Through the Bible. Through the Bible, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami dalam keadaan baik oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Namun walaupun kami dalam keadaan sakit, kami pun tahu kasih karunia-Mu amat besar. Karena dalam keadaan apapun juga, kasih karunia-Mu sungguh Engkau limpahkan. Kami tahu di dalam keadaan kami yang bagaimanapun juga, ada hal yang indah di dalamnya yang Engkau mau kami renungkan. Berikanlah kami hikmat ya Bapa di sorga, agar kami ketika masih di dunia ini, kami sungguh bisa menghidupi satu kehidupan yang memuliakan Engkau, yang memancarkan kasih setiamu, kebenaranmu, dan memancarkan Injil yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami berdoa mohon pimpinanmu di dalam kami membahas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dulu Injil Lukas pasal 2 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Silakan Pak Alkitombuku membacakannya bagi kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat pasal 2 dari Injil Lukas mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena telah dinubuatkan di dalam kitab Mika pasal yang kelima. Jadi pendengar yang dikasih Tuhan, kalau Anda membuka Mika ya pasal yang kelima, Mika pasal yang kelima berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala." Ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan his beginning is from the everlasting. Jadi yang awalnya dari kekal, ya, yang awalnya sudah dari kekal. Jadi seorang akan bangkit, seorang yang akan memerintah Israel yang awalnya sejak kekal. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sudah nubuatan yang sudah sangat jelas. Biasanya nubuatan agak sedikit samar-samar, namun di antaranya juga ada yang sangat jelas. Dan Mika pasal 5 ini sudah sangat jelas. Oleh sebab itulah orang Farisi, Yahudi semuanya yang membaca Kitab Lama, mereka tahu persis bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Memang hal ini sempat menjadi batu sandungan, di mana Yesus ketika besar dan melayani, dia disebut Yesus orang Nazaret. Ahli-ahli Taurat menjadi pusing karena menurut hemat mereka bahwa Mesias itu harus orang Bethlehem, bukan orang Nazaret gitu. Jadi mereka tidak menyelidiki lagi sebenarnya dia dilahirkan di mana. Ya, sesungguhnya Tuhan sudah membuat sebuah pemberitahuan melalui orang Majus yang sempat datang ke Yerusalem, rombongan besar, bahwa telah lahir raja yang agung di Israel. Nah, sebenarnya mereka mesti tahu bahwa waktu itu mereka telah menunjukkan kepada orang Majus itu di kota Bethlehem, dan orang Majus sudah datang ke situ dan sudah menyembahnya dan sudah pulang, dan kemudian mereka pergi ke Yerusalem mencarinya untuk membunuhnya dan tidak berhasil. Dan karena Yesus waktu itu sudah dibawa ke Mesir, dan dari Mesir kembali, dia tidak ke Bethlehem melainkan ke Nazaret, karena yang menjadi raja, bukan kaisar, menjadi raja di daerah Yudea itu adalah anak Herodes Agung yang temperamennya agak sedikit bengis gitu, sehingga Yusuf berpikir untuk tidak tinggal di Bethlehem melainkan di Nazaret. Itu pun memenuhi apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus katanya akan lahir di kota Bethlehem, namun Maria sedang mengandungnya di kota Nazaret. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat betapa berkuasanya Allah yang bisa menggerakkan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang memerintah dunia pada waktu itu. Jadi bukan cuma Roma, tetapi dunia. Nah, memerintahkan dunia dan memerintahkan supaya di seluruh kekaisarannya diadakan sensus. Diadakan sensus penduduk gitu. Katanya itu adalah sensus pertama itu. Ya. Jadi mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bayangkan. Nah, seluruh dunia tentu nggak sampai ke Cina, karena waktu itu tidak diketahui di Cina ada orang dan lain sebagainya sebelum Marco Polo, ya, yang pergi ke sana. Ya, masyarakat di Eropa tidak begitu mengetahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu diadakan pendaftaran, dan karena sangat tidak efisien pendaftaran waktu itu, tidak seperti sekarang. Jadi caranya adalah semua orang harus kembali ke kota kelahirannya, kota asalnya. Nah, itu menyebabkan Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem. Kalau tidak, Yesus akan dilahirkan di Nazaret dan tidak memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Mika tadi. Tetapi karena telah ditulis di dalam kitab Mika bahwa
Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Oleh sebab itu Kaisar Agustus lah yang dipakai oleh Allah untuk memerintahkan sensus. Ya, Anda bisa bayangkan, hanya karena ingin supaya Yesus memenuhi nubuatan Nabi lahir di kota Bethlehem, seluruh dunia repot pada waktu itu, sensus, ya. Dan semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Demikian jugalah Maria dan Yusuf, katanya mereka balik ke Bethlehem, katanya. Nah, jadi pada waktu itu belum Pilatus menjadi wali negeri di sana, tetapi yang jadi wali negeri waktu itu adalah Kirenius, ya. Jadi Kirenius, dan pergilah, katanya, orang mendaftar, dan Yusuf dan Maria juga, ya, yang dari kota Nazaret di Galilea di utara di sana harus berangkat ke Yudea, ke kota Daud, katanya, kota Bethlehem di situ. Dan waktu sampai di sana, katanya, ya, dan Maria pun tibalah waktunya untuk bersalin. Anda bisa bayangkan menempuh perjalanan sedemikian jauh dalam keadaan hamil tua, sudah cukup waktu, ya. Dan sampai di sana di kota Bethlehem, maka Maria merasa ingin melahirkan, ya. Kemudian Anda bisa bayangkan betapa hiruk pikuknya kota itu, karena semua orang yang berasal dari kota Bethlehem, ya, kembali ke situ. Jadi betapa mereka, siapa yang tiba duluan itulah yang mendapat penginapan, sudah pasti itu, ya, yang tiba duluan. Dan Yusuf dan Maria tentu adalah yang tidak bisa berjalan dengan secepat orang biasa, karena Maria waktu itu sedang dalam keadaan hamil tua, ya. Dia tidak mungkin bisa berjalan secepat orang-orang lain. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mereka tidak mendapatkan tempat, katanya. Mereka tidak mendapatkan tempat. Nah, akhirnya Maria kelihatannya terpaksa harus melahirkan di sebuah kandang, dan bayinya ditaruh di palungan, katanya, dibaringkan di palungan, ya, manger. Nah, jadi kata palungan di situ sudah mengindikasikan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kandang, ya. Karena kalau lahirnya di kamar, ditaruh di tempat tidur, ya, atau di dipan atau di mana, tetapi bayi Yesus ditaruh di palungan. Palungan itu adalah dibuat dari kayu untuk binatang makan, ya, makan. Jadi Yesus dibaringkan di palungan, katanya, di situ. Nah, inilah yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kandang, bukan dilahirkan di gua. Ya, nggak ada yang namanya gua Maria, nggak ada, ya. Maria bukan petapa gitu, ya, jadi nggak lahir di gua, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan juga ada kitab lain yang menulis, katanya, Maria sakit perut mau melahirkan, kemudian dia lari-lari dan sampai di bawah pohon kurma, kemudian datang malaikat dan suruh dia menggoyang pohon kurma itu. Nah, kelihatannya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kitab itu mencatat demikian itu adalah kelihatannya terpengaruh oleh cerita lain, yaitu ceritanya Hagar, ya. Cerita Hagar yang lari-lari, yang diusir oleh Abraham. Nah, sehingga ada kekacauan di situ. Nah, tetapi Alkitab mencatat dengan sedemikian jelasnya bahwa Maria melahirkan di sebuah kandang dan bayinya ditaruh di dalam palungan, ya, dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Jadi jelas sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak stick to the Bible, tidak betul-betul berpatokkan pada Alkitab, ya. Kalau Anda tidak betul-betul mengkomitkan dirimu hanya mau terima kebenaran dari Alkitab, Anda bisa menjadi orang yang, ya, kacau balau begitu, karena di kitab ini ngomong demikian, di kitab lain ngomong demikian, ya. Ada kitab suci agama lain lagi yang berkata, katanya, Yesus dilahirkan di bawah pohon korma, ya. Jadi ini bagaimana ini, ya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita puji syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memakai, ya, 4
orang untuk menuliskan Injil. 4 orang ya. 4 orang menuliskan Injil, dan mereka ini adalah orang-orang yang menulis dengan sejujur-jujurnya. Oleh sebab itu di dalam Injil Lukas pasal 1 ini sudah kita bahas, yaitu bahwa Lukas berkata semua ini ya disampaikannya setelah setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Sudah menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya, dan katanya seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau percaya yang mana? Anda mau percaya Yesus dilahirkan di bawah pohon korma yang ditulis 500 lebih tahun ya, 600-an tahun sesudah Yesus, atau Anda mau percaya kepada para rasul yang menjadi saksi mata, atau Maria yang waktu itu yang masih bisa bercerita yang melahirkan Yesus itu? Ya jelas saya mau percaya kepada Maria. Masakan saya percaya catatan orang yang 600 tahun kemudian dari peristiwa itu. Nah, kalau hari ini ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ya katakanlah peristiwa Mei ya, 14 Mei di kota Jakarta tahun 98. Anda mau percaya orang yang hidup sekarang ini ya yang mengalami peristiwa itu, atau Anda mau percaya orang yang 600 tahun kemudian sesudah peristiwa itu baru kemudian dia cerita lagi? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal-hal yang bersifat sejarah Allah mau supaya itu dicatat ya apa adanya. Oleh sebab itu seringkali ada perbedaan detail, ada perbedaan tetapi tidak pertentangan ya. Ada perbedaan detail. Nah, mengapa Tuhan membiarkan ada perbedaan detail? Ya, karena itu fakta, dan fakta dicatat ya. Tuhan membiarkan hal itu terjadi supaya kita tahu bahwa ada 4 orang saksi yang mencatat ini ya. Ada dicatat dari 4 sudut, dan tentu kalau ada perbedaan detail sedikit-sedikit itu wajar sekali, tetapi itu benar ya, itu benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah lihatlah mengenai kelahiran Yesus Kristus. Nah, kemarin saya sudah menyinggung sedikit mengenai kelahiran Yesus Kristus itu. Jelas Tuhan Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember ya. Tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Itu tanggal yang tidak benar ya. Itu adalah kesalahan ya. Kesalahan. Jadi mungkin ya ada banyak faktor yang sudah mempengaruhi itu. Orang tanya, mengapa tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Desember itu hari apa? Mengapa itu sampai dipilih? Nah, itu sebenarnya dipilih setelah Konstantin, Kaisar Roma ya, itu banting setir setelah mungkin kaisar-kaisar yang lain menganiaya orang Kristen, bukannya makin tambah sedikit tetapi makin tambah banyak. Sekarang setelah dia menang, dia mengeluarkan titah yang terkenal dengan Edict of Milan, yaitu pada tahun 313 ya. Di Milan dia mengeluarkan titah yang berkata bahwa mulai sekarang semua harta benda orang Kristen yang dirampas segala macam harus dikembalikan, dan kaisar menyatakan diri menjadi orang Kristen. Nah, itu menyebabkan semua penjilat ikut juga jadi Kristen, bahkan para ini ya, orang-orang dukun-dukun semua yang di rumah, dewa-dewi segala macam, semuanya ikut juga jadi Kristen. Dan pada waktu itu tanggal 25 Desember ini adalah hari yang disebut, kalau di dalam ensiklopedia Anda boleh buka itu, solstice Southern ya, artinya matahari sampai di lintang kemudian akan balik lagi ke lintang utara. Jadi hari di mana masyarakat di Eropa itu mengadakan perayaan untuk merayakan kesetiaan dewa matahari yang akan kembali ke bumi bagian utara. Jadi itu adalah hari penyembahan matahari yang dipakai untuk hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, silakan Anda periksa di ensiklopedia Americana kah atau Britannica kah, cocokkan apa yang saya katakan ini. Nah, pendengar
yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi kapankah Yesus lahir kalau begitu? Nah, Anda lihat di sini di perikop yang kita sudah baca, ada gembala di padang. Nah, gembala di padang, jadi kandangnya sudah ditinggalkan. Jadi dombanya dibawa jalan di padang. Mereka bukan seperti gembala di sini, terus sorenya dibawa kembali. Nah, mereka berjalan jauh, mereka nginap di sana. Justru para gembala semuanya ada membawa dombanya di padang. Jadi ini adalah musim di mana orang membawa dombanya ke padang di sana sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ya ini gembala ini di padang, makanya dombanya kandangnya kosong dan bisa dipakai oleh Maria untuk melahirkan Yesus. Nah, kapankah itu gembala bawa dombanya di padang? Tentu musim panas ya. Oleh sebab itu kita lihat di pasal 1 tadi, kalau ini Zakaria bertugas pada hari Paskah, berarti bulan 1. Nah, berarti Yohanes dikandung pada bulan 1. Nah, pada waktu Yohanes bulan 6, Yesus mulai dikandung. Jadi Yohanes dikandung pada sekitar Maret April. Nah, Tuhan Yesus dikandung sekitar September Oktober. Begitu. Nah, kalau Tuhan Yesus dikandung sekitar September Oktober, hitung saja 9 bulan. Nah, 9 bulan dia akan lahir sekitar Juni Juli. Jadi Tuhan Yesus lahir sekitar Juni Juli, ya tidak tahu persis kapan tanggalnya yang tepat, tetapi sekitar itu. Nah, itu musim panas dan cocok sekali dengan bahwa ada gembala di padang yang sedang menjaga dombanya sehingga kandangnya kosong dan bisa dipakai oleh Maria untuk melahirkan Yesus Kristus di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat ya, langit begitu cerah karena itu musim panas ya, dan gembala ada di padang, mereka menjaga dombanya di sana, dan kita lihat katanya ya, malaikat kemudian muncul di langit ya, membawa grup paduan suara yang besar di situ katanya ya. Dan gembalanya semuanya tentu merasa takut sekali. Ini sepertinya ada makhluk luar angkasa datang di atas mereka, bagaimana tidak takut Nah, tetapi malaikat itu bilang, jangan takut katanya, justru aku ya memberitakan kepadamu ya kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat ya, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, bayi yang baru lahir tentu nggak banyak ya, kalau ada pun ya kelihatannya cuma satu mungkin ya, Yesus saja yang lahir hari itu. Dan apalagi dengan tanda bahwa dia bukan di rumah, tetapi dia dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Nah, kata palungan ini sudah tidak asing lagi bagi telinganya gembala. Palungan itu adalah tempat yang biasa mereka kasih binatangnya makan. Jadi mereka tahu bahwa yang dimaksud oleh malaikat itu, bayi itu sekarang ada di kandang, sedang ditaruh di sebuah palungan di kandang itu. Nah, oleh sebab itu tidak sulit bagi para gembala itu untuk pergi mencari bayi tersebut ya. Kita lihat ya. Dan katanya tiba-tiba waktu itu ada katanya ya, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu mungkin Gabriel ya, bersama-sama dengan itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ya, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Nah, kita lihat di sini, yang penting di sini adalah ada puji Tuhan yang luar biasa ya. Bala tentara surga katanya bikin paduan suara besar ya, bikin paduan suara besar, dan katanya ya ada damai sejahtera di bumi ya. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Mengapa sampai sekarang nggak damai-damai? Ya, karena mereka menolak Raja Damai dan mereka menerima teroris gitu ya, seperti si Barabas. Barabas itu teroris ya. Jadi ketika manusia di muka bumi ini menolak Raja Damai dan kemudian menerima teroris, maka di bumi ini nggak ada damai. Betul-betul nggak ada damai.